seorang ob miskin yang sering dihina oleh rekan kerjanya. Berubah nasib setelah berhasil menyelamatkan nyawa dokter cantik saat insiden kebakaran besar di ruang operasi, dan endingnya jadi begini. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer, semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca besar rumah sakit Bina Sehat, memantul di lantai marmer yang mengilap. Di ujung lorong steril menuju ruang operasi, seorang pria sederhana dengan seragam biru tua lusuh tengah jongkok sambil mengelap sisa air pembersih di lantai. Pria itu bernama Akbar, OB, Office Boy, yang sudah bekerja di rumah sakit ini selama hampir 3 tahun. Setiap hari, sebelum dokter dan perawat datang, Akbar selalu tiba paling awal. Ia memastikan semua lantai bersih, aroma disinfektan tercium segar, dan setiap peralatan dorong berada di tempatnya. Ia tahu persis bagaimana cahaya harus memantul dari lantai ruang operasi, karena bagi Akbar, kebersihan bukan sekadar pekerjaan, tapi tanggung jawab. Namun, tidak semua orang melihat ketulusan itu. Pintu ruang operasi terbuka cepat, menampakkan sosok Dr. Arinda, dokter muda berusia akhir 20-an dengan wajah cantik, rambut hitam panjang terikat rapi, dan jas putih panjang yang membuatnya tampak berwibawa. Namun di balik wajah anggunnya, Arinda dikenal perfeksionis dan galak pada siapapun yang ia anggap mengganggu standar sterilitasnya. "Akbar," serunya tajam. Akbar langsung berdiri tegap, menyeka keringat di dahinya. "Iya, Bu Dokter," jawabnya sopan. "Berapa kali saya bilang, jangan pel saat jam saya masuk ruang operasi," bentaknya dengan nada tinggi. "Kalau saya tergelincir atau alat jatuh, kamu bisa tanggung jawab." Suara langkah para perawat dan dokter muda lain terdengar berhenti. Beberapa dari mereka menoleh, beberapa lainnya pura-pura sibuk. Mereka semua tahu, jika Arinda sudah marah, tak ada yang bisa menghentikannya. Akbar menunduk dalam-dalam. "Maaf, Bu Dokter, saya hanya ingin lantainya kering sebelum operasi pertama dimulai," ucapnya pelan, hampir tak terdengar. "Terserah. Tapi kamu itu cuma OB. Fokus saja ke pel dan embermu. Jangan ikut campur urusan medis." Arinda mengibaskan tangan dengan jengkel, lalu melangkah masuk ruang operasi sambil menghela napas panjang. Tawa kecil terdengar dari 2 perawat muda yang lewat di belakangnya. "Kasihan, dimarahin lagi," bisik salah satu dari mereka. "Padahal dia cuma bersihin lantai," sahut yang lain. Akbar menarik napas panjang, lalu kembali berjongkok, menyelesaikan pekerjaannya. Tangannya cekatan, geakbarnya teratur. Ia tidak pernah membalas kata-kata kasar atau memperdebatkan posisinya. Ia hanya percaya, waktu dan kerja keras akan membuktikan segalanya. Setiap hari hampir sama. Pagi, dimarahi. Siang, diremehkan. Malam, pulang dengan tubuh lelah tapi hati tenang. Namun, yang tak diketahui siapapun, Akbar menyimpan keteguhan hati yang tak biasa. Ia tak bekerja hanya untuk upah kecil itu. Di kontak barn kecilnya, ada ibunya yang sakit dan seorang adik perempuan yang masih sekolah. Semua biaya hidup tergantung pada penghasilannya sebagai OB. Kerja itu bukan soal dihormati atau tidak, tapi soal tanggung jawab. Gumamnya pelan sambil memeras kain pel. Beberapa perawat senior sebenarnya tahu, Akbar bukan OB sembarangan. Ia rajin, sopan, dan sangat peka terhadap keadaan darurat. Tak jarang, ia lebih sigap daripada staf medis baru saat terjadi insiden kecil. Tapi karena statusnya hanya OB, suaranya jarang diperhitungkan. Arinda, yang terbiasa dikelilingi orang-orang profesional dengan gelar panjang, memandang Akbar hanya sebagai bagian dari ruangan, seperti ember, pel, atau kursi roda di sudut lorong. Ia tak pernah benar-benar melihat Akbar sebagai manusia. Namun nasib punya caranya sendiri untuk membalikan keadaan. Hari-hari di mana Akbar hanya dianggap bayangan, akan segera berakhir. Ia tidak tahu bahwa orang yang hari ini merendahkannya, suatu hari akan berlutut dalam air mata, memanggil namanya, bukan sebagai OB,
tapi sebagai penyelamat. Di ruang operasi itu, di antara lantai licin, disinfektan, dan suara sepatu dokter yang berderap, sebuah kisah besar mulai pelan-pelan terbentuk. Kisah tentang hinaan, keberanian, dan cinta yang tak pernah mereka duga. Siang itu, rumah sakit Bina Sehat tengah sibuk seperti biasa. Lorong utama menuju ruang operasi dipenuhi lalu lalang staf medis. Suara langkah sepatu, dorongan ranjang pasien, bunyi monitor portabel, dan perawat yang berlari membawa troli obat bercampur jadi satu, menciptakan suasana rumah sakit yang tegang namun teratur. Akbar berdiri di sudut lorong, menggulung kabel mopel yang baru saja ia gunakan untuk mengepel lantai. Ia sengaja melakukannya cepat-cepat karena tahu, dalam beberapa menit lagi, Dokter Arinda akan lewat untuk menangani operasi besar. Harus rapi, jangan sampai mengganggu siapapun, gumamnya sambil memastikan setiap kabel tergulung sempurna. Namun takdir kadang kejam pada orang yang tulus. Arinda keluar dari ruang dokter dengan langkah cepat. Jas putihnya berkibar, wajahnya serius seperti biasanya. Di tangannya, ada berkas rekam medis pasien. 2 perawat berjalan mengikutinya, membaca Akbar jadwal operasi berikutnya. Saat langkahnya semakin cepat, sepatu hak tingginya tanpa sengaja menyentuh ujung kabel pel yang belum sempat benar-benar ia gulung. Arg! Arinda tersandung sedikit. Tubuhnya goyah ke depan, hampir jatuh. Salah satu perawat buru-buru menahan lengannya. Suasana lorong yang tadinya sibuk, mendadak hening beberapa detik. Semua mata langsung tertuju pada satu orang, Akbar. Dengan wajah tegang, Akbar langsung menunduk. Maaf, Bu Dokter, saya. Namun Arinda tak memberi kesempatan. Astaga! Suaranya melengking tajam, menusuk ke telinga semua orang. Makanya kalau OB itu kerja pakai otak, bukan cuma tangan. Kamu nggak punya logika, ya? Kabel kayak begini bisa bikin orang celaka. Akbar kaku di tempat. Perawat-perawat yang lewat berhenti. Beberapa menutup mulutnya agar tidak tertawa. Beberapa lagi hanya menunduk pura-pura sibuk. Arinda masih terus bicara dengan nada tinggi, seolah ingin memastikan semua orang mendengar. Kamu ini kerja di rumah sakit elit, bukan di pasar. Kalau bikin masalah seperti ini lagi, saya akan lapor bagian HRD. Saya nggak butuh hobe ceroboh. Kata-kata itu bagai pisau tajam yang menusuk dada Akbar satu persatu. Ia menggenggam erat gagang pelnya, menunduk dalam, berusaha keras menahan air mata dan harga dirinya yang remuk perlahan. Maaf, Bu Dokter. Suaranya nyaris tenggelam di antara deru AC dan langkah kaki staf yang kembali berjalan. Arinda mendengus, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi, seolah yang ia marahi bukan manusia, tapi sampah kecil di sudut lorong. Para staf berbisik-bisik. Duh, kasihan, dimarahin depan umum. Ucap seorang perawat muda sambil menahan tawa. Dia emang OB, sih. Ya wajar dimarahi dokter. Sahut yang lain cuek. Akbar menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak. Ia memungut kabel mop itu perlahan. Seolah beban di tangannya jauh lebih berat dari biasanya. Dalam hatinya, suara hinaan Arinda bergema berulang-ulang seperti paku yang dipalu di dinding hati. OB cuma pakai tangan, bukan otak. Bukan manusia penting. Ceroboh. Padahal, semua yang terjadi bukan karena ia malas atau lalai. Hanya 1 detik saja terlambat merapikan kabel. Namun 1 detik itu cukup untuk menghancurkan harga diri seseorang yang tiap hari bekerja dalam diam. Sore harinya, saat semua orang sibuk menyiapkan jadwal operasi malam, Akbar duduk sendirian di ruang cleaning service. Seragamnya sudah basah oleh keringat, dan tangannya penuh bekas cairan pembersih. Ia memandangi pel lusuhnya, satu-satunya alat yang selalu setia menemaninya. Kenapa mereka selalu lihat aku seolah aku nggak punya nilai? Gumamnya lirih. Ia teringat wajah ibunya yang sakit di kontak barn. Aku kerja demi mama, bukan demi pujian mereka. Lanjutnya, menggenggam kain pel itu lebih erat. Meski begitu, luka di hatinya tak bisa dihapus dengan air pel atau disinfektan. Ia tidak membalas, tidak berteriak, tidak melawan. Tapi luka itu ada, dalam, dan nyata. Sejak hari itu, setiap kali melihat Arinda lewat di lorong, Akbar refleks menunduk.
Ia tak ingin tatapan mata sombong itu kembali mengiris harga dirinya. Tapi nasib punya caranya sendiri untuk menguji manusia. Siapa sangka, wanita yang menghina harga dirinya di depan semua orang, suatu hari akan bersimpuh dalam pelukannya, berterima kasih karena hidupnya diselamatkan oleh OB yang hanya pakai tangan. Luka itu membekas, tapi kelak, luka itulah yang akan mengubah segalanya. Pukul 4.30 pagi, saat sebagian besar karyawan rumah sakit masih terlelap di tempat tidur mereka, langkah kaki Akbar sudah terdengar menyusuri lorong sunyi rumah sakit Bina Sehat. Udara pagi masih dingin, aroma disinfektan samar tercium di udara, dan suara kipas ventilasi menjadi satu-satunya teman setianya saat bekerja. Dengan seragam biru tuanya yang sudah agak pudar, Akbar membuka pintu ruang UGD perlahan. Lampu-lampu ruangan menyala redup. Ia mengambil ember dan kain pel, mulai mengepel lantai dari sudut ke sudut dengan giakbar yang teratur, seolah lantai itu bukan sekadar permukaan marmer, tapi sesuatu yang ia rawat seperti rumah sendiri. Ia tahu betul bahwa begitu matahari terbit, ruangan ini akan dipenuhi perawat, pasien, keluarga pasien, dan dokter. Jadi segalanya harus bersih, siap menyambut hiruk-pikuk dunia medis. Tak ada yang menyuruh, tak ada yang mengawasi. Tapi Akbar tetap melakukannya, dengan telaten, tanpa keluhan. Setelah UGD, ia lanjut ke laboratorium. Ia tahu kapan petugas lab mulai masuk, dan sebelum itu, semua harus rapi. Setiap botol kaca di meja kerja, setiap kursi di ruang tunggu, bahkan lantai yang sering dipijak ratusan orang, semuanya harus terlihat seolah belum pernah diinjak. Bagi sebagian orang, pekerjaan itu mungkin dianggap rendah. Tapi bagi Akbar, pekerjaan ini terhormat. Ia tidak menyelamatkan nyawa seperti dokter, tapi ia menjaga kebersihan tempat di mana nyawa diselamatkan. Baginya, itu pun sebuah kebanggaan kecil yang tidak perlu diumbar. Sambil mengepel, ia sering mendengar perawat lewat dan saling bercanda. Gila ya, OB1 ini, selalu datang pagi-pagi banget. Biasa, OB kan butuh duit. Jawab yang lain sambil tertawa kecil. Akbar hanya tersenyum kecil dari jauh. Ia tidak pernah tersinggung, tidak juga marah. Ia sudah terbiasa menjadi bayangan di balik kegemerlapan dunia medis. Namun, di balik ketenangannya, tak ada yang tahu kisah hidup Akbar. Dulu, di kampungnya, ia adalah relawan pemadam kebakaran desa. Ia pernah menyelamatkan rumah warga saat kebakaran besar melanda pasar malam. Ia mengerti cara membaca arah asap, cara bergerak di tengah kepulan api, dan cara menjaga diri dalam bahaya. Tapi kehidupan keras membuatnya meninggalkan kampung, demi mencari penghasilan untuk mengobati ibunya yang sakit. Kalau bukan aku yang kerja, siapa lagi? Begitu pikirnya setiap kali matahari terbit. Setiap hari, ia hanya makan sederhana, sepiring nasi bungkus dan segelas air putih. Kadang kalau sedang beruntung, perawat senior memberinya roti sisa rapat dokter. Tapi tak sekalipun ia mengeluh. Baginya, tidak ada pekerjaan hina selama dilakukan dengan jujur. Pukul 21.30 malam, ketika hampir semua staf medis sudah pulang, Akbar masih menyapu lorong terakhir di lantai operasi. Lampu sudah mulai dipadamkan satu persatu. Ia berjalan dengan langkah tenang, menggulung kabel mopnya, memastikan tak ada air tertinggal yang bisa membuat orang terpleset. Ia sendirian, tapi tidak pernah merasa kesepian. Yang ia pikirkan hanya ibunya di kontak barn sempit, menunggu uang bulanan untuk membeli obat. Dan adik perempuannya, yang ia harapkan bisa sekolah lebih tinggi darinya. Yang penting kerja halal, gumamnya lirih sambil menatap lantai bersih yang berkilau di bawah lampu lorong. Kalimat itu menjadi mantra yang ia ulang setiap hari. Mantra yang menenangkan luka-luka kecil di hatinya akibat hinaan, tawa, dan pandangan merendahkan. Beberapa kali ia mendengar suara dokter atau perawat muda melewati lorong. Kadang mereka tak menyapanya, seolah ia tidak ada. Kadang mereka menaruh gelas kotor sembarangan di meja cleaning service. Akbar tidak pernah marah. Ia hanya menghela napas, membersihkan, dan melanjutkan pekerjaannya. Di dunia yang terlalu sibuk untuk peduli, Akbar memilih menjadi tenang seperti air pel dimbernya. Hening, tapi membersihkan semuanya tanpa pamrih. Namun, dunia akan segera tahu,
Laki-laki yang mereka anggap tak penting ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sapu dan kain pel. Dalam waktu yang tak lama, keberanian yang dulu pernah membara saat menjadi relawan pemadam akan kembali, bukan di kampungnya, tapi di tempat ini. Di rumah sakit yang memperlakukannya seperti bayangan. Malam itu, ketika ia menutup ruang operasi dengan tenang, ia tidak tahu bahwa api, sungguhan, akan kembali masuk dalam hidupnya. Dan kali ini, ia bukan sekadar OB. Ia akan menjadi pahlawan. Malam itu, suasana rumah sakit Bina Sehat jauh lebih tenang dari biasanya. Lampu-lampu lorong menyala redup, hanya beberapa ruang yang aktif. UGD, ruang perawatan intensif, dan ruang operasi utama. Di luar jendela besar lantai 2, langit Jakarta tampak gelap, diselimuti awan pekat. Hujan gerimis turun pelan, menimbulkan suara tik, 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 yang berirama di atap seng belakang rumah sakit. Akbar duduk di kursi cleaning service dekat ruang operasi, memeluk lutut, sesekali mengusap kain pel di ember air sabun. Jam dinding menunjukkan pukul 22.45, waktu di mana sebagian besar staf non-medis sudah pulang. Tapi Akbar masih berjaga, seperti biasa. Ia selalu menjadi orang pertama yang datang dan terakhir pulang. Di dalam ruang operasi utama, Dr. Arinda sedang memimpin operasi darurat. Suara monitor detak jantung terdengar samar dari balik pintu tertutup rapat. Arinda, dengan jas operasi hijau dan topi steril, tampak tegas dan fokus seperti biasa. Meski dikenal galak, dalam urusan medis ia memang sangat berbakat dan profesional. Di sampingnya, 2 perawat dan 1 dokter anestesi membantu prosedur yang cukup rumit. Lorong rumah sakit tampak sepi. Hanya terdengar suara mesin pendingin ruangan dan sesekali suara langkah satpam melakukan patroli. Udara malam itu terasa sedikit berbeda, lebih panas dari biasanya, padahal AC sentral menyala penuh. Akbar mengernyit. Ia tidak tahu pasti kenapa, tapi firasatnya tidak enak. Ia berdiri perlahan, melangkah ke panel kecil di dinding samping dekat ruang operasi. Matanya menatap indikator kelistrikan yang berkedip-kedip tidak stabil. Lampu kecil berwarna merah menyala redup. Biasanya, lampu itu hanya akan berkedip saat daya listrik cadangan aktif atau sistem utama mengalami gangguan. Aneh, gumamnya pelan. Ia bukan teknisi, tapi dulu saat menjadi relawan pemadam kebakaran di kampung, ia sering menangani kebakaran akibat korsleting. Getaran panas di udara dan bunyi tik, tik dari panel itu membuat bulu kuduknya meremang. Sementara itu di dalam ruang operasi, Arinda tengah menginstruksikan timnya dengan suara tegas. Kita nggak boleh kehilangan banyak darah. Cepat, suktionnya naikkan sedikit. Semua staf fokus penuh. Tak ada satupun yang menyadari lampu lorong berkedip-kedip pelan. Akbar melangkah mundur, menatap langit-langit. Ia mendengar suara DRRTTT kecil seperti korsleting dari atas panel lampu. Jangan-jangan, bisiknya. Napasnya tertahan. Ia segera mengambil alat pelindung kecil dan senter dari ruang cleaning service. Ia tidak tahu apakah ia boleh ikut campur, tapi firasatnya kuat. Ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa menit kemudian, perawat jaga malam lewat di lorong. Akbar, kamu masih di sini? Tanyanya. Iya, Mbak. Aku kayaknya lihat panel listrik ruang operasi agak ngaco. Udara juga panas. Jawabnya pelan. Perawat itu hanya mengangkat bahu. Mungkin karena beban listrik besar. Udah biasa kok. Tenang aja. Ia berlalu begitu saja. Namun Akbar tidak tenang. Ia pernah menyaksikan bagaimana api menyebar dalam hitungan detik hanya dari percikan kecil. Pukul 23.07. Suara klik, klik, BZZT. Terdengar lebih jelas. Cahaya lampu lorong meredup sesaat. Lalu menyala lagi. Pendingin ruangan mengeluarkan suara berdengung keras. Di dalam ruang operasi, Arinda mengerutkan kening. Kenapa AC-nya tiba-tiba turun ya? Genset cadangan mungkin bentar lagi nyala. Jawab perawat anestesi tanpa menoleh. Akbar berdiri di bawah panel lampu, menatap ke atas. Titik api kecil muncul sesaat, hanya seperti percikan rokok, lalu menghilang. Tapi bagi Akbar, itu bukan hal sepele. Ia tahu persis. Itu tanda bahaya awal. Ya Tuhan,
Ini nggak beres, gumamnya. Suara lirih namun tegas. Dalam hati, ia merasakan adrenalin naik pelan-pelan. Suara hatinya yang dulu selalu muncul saat menghadapi kebakaran seakan berbisik lagi. Siaga, Akbar, jangan tunggu semuanya terlambat. Ia mengambil radio kecil satpam yang diletakkan di meja pos cleaning service dan mulai berjalan cepat menyusuri lorong. Harus cek panel utama, sebelum semuanya telanjur meledak. Tak seorang pun menyadari, malam sunyi itu adalah awal dari malam paling kelam dalam sejarah rumah sakit tersebut. Bukan hanya lampu lorong yang redup, tapi bahaya besar sedang menunggu meledak dalam kesunyian. Dan orang pertama yang menyadarinya, bukan dokter, bukan teknisi, tapi seorang OB yang selama ini dianggap tak penting. Malam itu belum berakhir. Ia baru saja dimulai. Ledakan kecil itu terdengar seperti letupan petasan di kejauhan. BZZT. Prang. Diikuti getaran singkat dari arah panel listrik utama. Dalam sepersekian detik, cahaya lorong berkedip 2 kali sebelum berubah oranye kemerahan. Dari celah kecil di panel, percikan api muncul dan langsung menyambar kabel-kabel yang menggantung longgar di atas langit-langit gipsum. Api! Api! Teriak salah satu petugas keamanan yang melihat percikan pertama. Akbar menoleh seketika. Matanya membelalak melihat lidah api kecil menjalar ke dinding atas, merambat seperti ular menyusuri ventilasi menuju ruang operasi utama. Udara berubah panas, disertai bau sangit tajam yang menusuk hidung. Dalam hitungan detik, suasana yang tadinya hening berubah menjadi kekacauan total. Alarm kebakaran meraung keras, memecah keheningan malam. Lampu darurat merah berkedip di setiap sudut lorong. Evakuasi! Cepat keluar semua! Teriak seorang perawat jaga. Pasien di UGD mulai panik. Suara tangis dan langkah tergesa memenuhi koridor. Namun di tengah kepanikan itu, Akbar tidak bergerak menuju pintu keluar. Ia justru berlari ke arah sumber api. Jangan ke sana, teriak seorang satpam. Namun Akbar tak menggubris. Insting lamanya sebagai relawan pemadam kebakaran langsung mengambil alih pikirannya. Ia tahu, setiap detik sangat berharga. Sementara itu, di dalam ruang operasi utama, Arinda masih memegang pisau bedah di tangan. Operasi belum selesai. Kenapa lampunya berkedip? Katanya tegas. Genset rusak, Dok. Jawab perawat panik. Belum sempat mereka bereaksi, dinding sebelah kanan meledak kecil, diikuti semburan asap hitam tebal. Api menjalar lewat saluran kabel di langit-langit. Monitor jantung pasien berbunyi cepat. Alarm medis berdengung bersahutan. Matikan alat-alat listrik. Cepat. Perintah Arinda. Tapi baru satu langkah. Tiba-tiba pintu otomatis ruang operasi menutup sendiri dengan suara klik keras. Pintunya terkunci. Teriak perawat. Arinda mencoba menekan tombol darurat. Namun panelnya sudah korslet. Tolong! Kami terjebak di dalam. Asap makin tebal. Lampu darurat merah berputar di ruangan yang kini dipenuhi bau plastik terbakar. Suara pasien di atas meja operasi mulai melemah. Arinda menunduk di samping ranjang, menutupi wajahnya dengan masker bedah, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Di luar, semua orang mulai dievakuasi ke halaman rumah sakit. Mana Akbar? Teriak satpam. Dia tadi ke arah ruang operasi. Jawab seorang perawat ketakutan. Akbar menerobos kepulan asap di lorong. Tubuhnya setengah menunduk. Tangannya menutup hidung dengan kain basah. Langkahnya cepat tapi mantap. Ia tahu, jika ruang operasi terkunci akibat korsleting, maka suhu di dalam akan naik drastis, dan dalam 5 menit, semuanya bisa hangus. Harus cari jalan alternatif. Gumamnya cepat. Ia berlari ke sisi belakang gedung, melewati ruang oksigen, menuju lorong darurat kecil yang jarang digunakan. Matanya menyipit menembus asap, berusaha mengingat peta bangunan dari pengalaman bertahun-tahun membersihkannya. Sementara itu, Arinda mulai batuk hebat. Api menjilat sisi bawah meja operasi. Perawat mencoba menenangkan pasien, tapi oksigen mulai menipis. Arinda menatap sekeliling. Tak ada jalan keluar. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia benar-benar takut kehilangan nyawa. Ya Tuhan,
bisiknya. Air mata mulai mengalir di balik masker. Dari luar terdengar suara keras. Prang! Kaca kecil di sisi ruangan pecah. Asap keluar dari celah itu. Seseorang di luar mencoba menembus masuk. Suara teriakan samar terdengar. Bu dokter, tahan napas. Saya datang. Akbar. Ia mengambil batang besi dari lorong darurat, memukul panel kaca hingga hancur, lalu menutupi wajahnya dengan kain basah. Tanpa pikir panjang, ia menerobos masuk di tengah asap dan percikan api. Jangan masuk. Bahaya! Teriak salah satu petugas dari luar, tapi Akbar sudah menghilang ke dalam ruangan di dalam. Arinda menatap tak percaya saat melihat sosok dengan seragam biru lusuh berlari ke arahnya di tengah kobaran api. Matanya membelalak, antara syok dan lega. Akbar? Bisiknya tak percaya. Ia datang bukan sebagai OB yang ditegur, tapi sebagai penyelamat, melawan api, melawan ketakutan, melawan batas yang dulu memisahkan status mereka. Malam itu, api benar-benar menjalar. Tapi yang lebih besar dari nyala api adalah keberanian seorang pria sederhana yang memilih masuk ke Akbar demi menyelamatkan seseorang yang pernah menghina dirinya. Lorong rumah sakit dipenuhi kepanikan. Suara alarm kebakaran meraung keras. Lampu darurat berputar menyinari dinding putih yang kini dipenuhi kepulan asap hitam pekat. Para perawat berlarian sambil mendorong ranjang pasien menuju pintu keluar. Beberapa keluarga pasien menangis ketakutan. Satpam sibuk mengarahkan evakuasi. Namun, di tengah arus orang-orang yang lari menjauh, ada satu sosok yang justru berlari mendekat. Akbar! Jangan gila! Itu ruang operasi. Apinya makin besar. Teriak seorang satpam yang mencoba menahannya. Tapi Akbar tak peduli. Matanya menatap lurus ke arah lorong yang dipenuhi asap. Tempat pintu ruang operasi utama tertutup rapat oleh sistem otomatis yang rusak dalam dadanya. Adrenalin membuncah seperti air bah. Ia tidak memikirkan status, jabatan, atau siapa yang ada di dalam ruangan itu. Ia hanya tahu satu hal, ada nyawa yang terperangkap. Akbar menarik kain pel basah dari ember, memerasnya cepat, lalu menutup hidung dan mulutnya dengan kain itu. Napasnya sudah berat sejak awal, tapi ia tidak gentar. Ia pernah melakukan hal lebih gila di kampungnya. Melawan api pasar malam dengan ember seadanya. Ia menunduk serendah mungkin dan mulai merangkak di bawah asap. Teknik dasar yang dulu ia pelajari saat menjadi relawan pemadam kebakaran. Suhu udara di lorong meningkat drastis. Asap hitam membuat penglihatannya buram, mata perih, tapi ia terus merayap maju. 3 meter lagi ke pintu darurat. Gumamnya dalam hati. Ledakan kecil terdengar dari plafon. Bunga api berjatuhan ke lantai. Beberapa lampu lorong meledak satu persatu. Suara kabel terbakar seperti desisan ular. Tapi justru di tengah kegaduhan itu, langkah Akbar semakin cepat. Ia sampai di pintu kaca darurat samping ruang operasi. Pintu yang jarang digunakan kecuali dalam keadaan genting. Kaca itu kini retak separuh akibat tekanan panas. Akbar menggenggam batang besi bekas pegangan troli yang tadi ia ambil. Lalu menghantam kaca sekuat tenaga. Prang! Kaca pecah berhamburan. Asap tebal menyembur keluar seperti nafas monster. Hawa panas menyambutnya dari dalam. Akbar menyipitkan mata, menunduk, lalu menerobos masuk melalui celah yang baru saja ia buat. Di dalam, situasi jauh lebih buruk. Api menjalar dari langit-langit, menjilat kabel monitor, lampu gantung, dan sisi ranjang operasi. Asap begitu pekat hingga jarak pandang hanya 1 meter. Arinda dan 2 perawat berjongkok di dekat meja operasi, melindungi pasien yang masih terbaring lemah dengan oksigen tipis. Bu dokter, teriak Akbar dari balik asap. Suaranya serak tapi tegas. Arinda mendongak, matanya melebar. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Akbar, OB yang beberapa jam lalu ia hina, kini berdiri di tengah api, tubuhnya basah. Wajahnya penuh jelaga, namun sorot matanya kokoh seperti baja. Akbar, kenapa kamu? Jangan bicara. Pegang tangan saya. Potong Akbar cepat. Ia bergerak cekatan, menurunkan tabir kain operasi besar dari gantungan dan merendamnya ke ember air sisa. Ia tahu, kain basah bisa menahan panas lebih lama dan melindungi pernapasan.
Tutup hidung kalian pakai ini. Kita keluar lewat pintu samping. Perintahnya dengan suara parau. Salah satu perawat panik. Pintu utama terkunci. Kita nggak bisa keluar. Kalau lewat samping, masih bisa. Saya tahu jalannya. Jawab Akbar tanpa ragu. Ia menggandeng perawat pertama, lalu menatap Arinda. Bu dokter, tolong pegang tangan pasien. Kita angkat bersama. Saya pimpin di depan. Arinda, yang selama ini selalu memandang rendah pria ini, kini melihat sosok berbeda. Di depan matanya bukan lagi OB lusuh, tapi pemimpin dalam kekacauan. Sosok yang berani melangkah di saat semua orang mundur. Percayakan padaku, ucap Akbar pelan tapi pasti. Arinda menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, genggaman itu bukan perintah, tapi kepercayaan. Akbar membungkus wajahnya dengan kain basah, menggandeng Arinda dan perawat, lalu mulai menuntun mereka menembus asap menuju celah kaca pecah yang ia buat. Asap semakin tebal, suara sirene pemadam mulai terdengar dari luar gedung, tapi waktu mereka sangat terbatas. Suhu ruangan terus meningkat. Mereka hanya punya beberapa menit sebelum semuanya menjadi neakbar. Sedikit lagi, sedikit lagi. Akbar terus berbisik untuk menyemangati semua orang. Napasnya semakin berat. Tapi tekadnya jauh lebih kuat dari api yang berkobar. Dan di detik itulah, sosok yang selama ini dianggap bukan siapa-siapa, menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Pahlawan tanpa jas putih. Malam itu, bukan hanya nyawa yang sedang diselamatkan, tapi juga hati yang perlahan mulai berubah. Hati seorang dokter yang dulu hanya tahu memandang ke bawah, kini belajar untuk mengangkat wajahnya dan melihat keberanian sejati. Asap hitam pekat menggantung berat di udara. Ruang operasi yang biasanya steril, terang, dan berbau disinfektan kini berubah menjadi neakbar kecil. Panas menyengat, pandangan kabur, dan setiap tarikan napas seperti menelan bara api. Lampu gantung di atas meja operasi pecah satu persatu dengan suara cerak menakutkan, menjatuhkan serpihan kaca panas ke lantai. Arinda merunduk di balik meja operasi. Tubuhnya gemetar hebat. Napasnya tersengal. Masker bedah yang menempel di wajahnya sudah hitam karena asap. Di atas kepalanya, api menjalar di langit-langit seperti ular beracun yang siap menerkam kapan saja. Tangannya berusaha melindungi wajah pasien yang setengah sadar. Tapi tubuhnya mulai lemas. Tolong! Suara salah satu perawat terdengar parau, tapi teredam pekatnya asap. Pintu utama masih terkunci akibat korsleting, dan sistem ventilasi ruangan justru menyedot api makin cepat. Arinda merasa paru-parunya seperti terbakar. Dalam kepanikan, pikirannya mulai kosong. Ia yang biasanya tenang di meja operasi kini tak berdaya seperti anak kecil di tengah badai. Di kepalanya, pikiran buruk muncul silih berganti. Apakah ini akhir? Apakah aku akan mati di ruang operasi tempatku menyelamatkan orang lain? Air mata mengalir di pipinya, bercampur jelaga dan keringat. Tangannya mulai terkulai. Ia hampir menyerah. Tapi di tengah hiruk-pikuk api dan suara alarm kebakaran, terdengar sesuatu yang sangat jelas. Suara langkah kaki yang berat dan cepat, disusul suara benturan keras dari arah samping ruangan. Prang! Kaca pintu darurat yang sudah retak sebelumnya hancur sempurna. Cahaya lampu lorong yang berkedip menembus kegelapan ruangan. Lalu sosok itu muncul, dengan seragam OB lusuh, lengan kanan terbakar hangus sebagian, dan kain pel basah yang menutupi hidung serta mulut. Akbar! Bu dokter, pegang tangan saya! Teriaknya parau di antara kepulan asap. Arinda mendongak. Pandangannya kabur karena air mata dan asap. Tapi ia mengenali suara itu dengan jelas. Suara yang dulu hanya ia dengar saat mengomel, kini terdengar seperti satu-satunya jangkar di tengah lautan api. Akbar? Suaranya serak, tubuhnya goyah. Akbar merangkak cepat mendekatinya, menunduk serendah mungkin untuk menghindari udara panas yang melayang di atas. Ia mengulurkan tangan kanannya, yang sudah lecet dan kotor karena pecahan kaca, ke arah Arinda. Pegang, Bu. Jangan diam di situ. Kita harus keluar sekarang, katanya dengan nada tegas. Jauh dari suara penurut OB yang biasa ia kenal, perawat yang berada di samping Arinda mulai panik. Kita nggak bisa lewat pintu depan. Terkunci.
Akbar menatap mereka dalam kegelapan. Mata hitamnya menyala karena pantulan api. Saya tahu jalannya. Lewat celah kaca samping. Cepat. Arinda terbatuk keras. Nyaris tak mampu berdiri. Tapi suara Akbar seperti menyiramkan secercah keberanian dalam dirinya. Ia meraih tangan Akbar dengan sisa tenaga yang ia punya. Genggaman itu kuat. Tegas. Bukan genggaman OB biasa. Tapi genggaman seseorang yang takkan membiarkannya jatuh. Bangun, Bu Dokter. Bisik Akbar dengan suara serak namun tenang. Saya nggak akan ninggalin Ibu. Akbar lalu menarik tubuh Arinda keluar dari balik meja operasi. Tubuhnya sendiri nyaris kehilangan napas. Tapi ia menahan rasa sakit dari panas yang membakar sebagian pakaiannya. Ia menunduk, menutup tubuh Arinda dengan kain basah agar asap tak terlalu banyak masuk ke paru-parunya. Arinda terpaku. Untuk pertama kalinya, ia menatap mata Akbar dari jarak begitu dekat. Bukan sebagai OB yang ia hina setiap hari, tapi sebagai sosok pemberani yang melangkah masuk ke Akbar demi menyelamatkannya. Detik itu, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Rasa sombong, dingin, dan jarak status sosial yang selama ini ia banggakan, runtuh ketika di hadapan keberanian seorang pria sederhana. Genggam erat. Jangan lepas. Ucap Akbar pelan namun tegas. Arinda mengangguk lemah. Air mata bercampur jelaga menetes di pipinya. Ia menggenggam tangan Akbar sekuat tenaga, seolah nyawanya bergantung pada pria yang selama ini ia anggap remeh. Bersama, mereka mulai melangkah menembus asap, mengikuti Akbar yang berjalan di depan seperti perisai hidup. Dari luar, suara sirene pemadam mulai terdengar semakin dekat. Tapi waktu mereka tidak banyak. Api terus merambat, menyambar tirai steril, peralatan, hingga suara logam meleleh terdengar pelan. Namun satu hal kini pasti, Arinda tidak lagi sendiri. Akbar menariknya keluar perlahan. Setiap langkah seolah menjadi saksi pertemuan dua dunia yang selama ini terpisah oleh status dan kesombongan. Malam itu, bukan hanya api yang membakar ruang operasi, tapi juga dinding kesombongan di dalam hati seorang dokter muda. Untuk pertama kalinya, Arinda melihat Akbar bukan sebagai OB, tapi sebagai penyelamat. Suara alarm kebakaran masih meraung keras, menggema di setiap lorong rumah sakit Bina Sehat. Api telah menyebar hingga ke atap sayap timur bangunan. Dinding steril ruang operasi kini hangus sebagian. Kabel listrik bergelantungan seperti ular terbakar. Asap hitam menggumpal tebal di langit-langit, menekan udara seperti kabut Akbar. Di tengah kekacauan itu, Akbar menggandeng tubuh Arinda yang mulai lemas. Nafas dokter muda itu terdengar berat, terputus-putus. Masker bedahnya sudah sobek dan basah oleh keringat. Akbar tahu, jika Arinda tidak segera keluar dari sana, paru-parunya tak akan sanggup bertahan. Dengan cekatan, ia menarik jas anti-api darurat yang tergantung di kotak merah dekat pintu belakang ruang steril. Jas itu sebenarnya disediakan untuk teknisi rumah sakit dalam keadaan darurat. Tanpa ragu, Akbar melilitkan jas tersebut ke tubuh Arinda, menutupi wajah dan bahunya. Tunduk, Bu, jangan hirup asapnya, ucapnya lirih, tapi tegas. Ia memeluk tubuh Arinda dari belakang, menyangganya agar tidak jatuh. Lalu mulai menyeretnya pelan melalui lorong servis, lorong sempit yang hanya staf kebersihan dan teknisi ketahui. Lorong itu gelap gulita, penuh pipa air dan ventilasi tua. Suara krek dan letupan kecil terdengar dari langit-langit setiap beberapa detik. Asap menyusup lewat celah pintu, menyesakkan paru-paru. Napas Akbar sendiri semakin berat. Namun ia menggigit bibir dan terus melangkah. Ia tidak boleh berhenti. Bukan sekarang. Akbar. Suara Arinda serak di balik jas pelindung. Aku, sesak. Tahan sebentar, jawab Akbar parau. Kita hampir sampai. Sedikit lagi. Langkah demi langkah, mereka bergerak semakin dalam ke lorong gelap. Arinda nyaris tak bisa melihat apapun, hanya bisa merasakan pelukan kuat Akbar di punggungnya. Pelukan yang berbeda dari siapapun yang pernah memeluknya dalam hidup. Pelukan yang melindungi, bukan memiliki. Tangannya yang biasanya memegang pisau bedah kini gemetar. Tapi dalam genggaman lengan Akbar, tubuhnya terasa aman. Ironis, pikirnya dalam hati.
Orang yang dulu ia hina, yang sering ia bentak, kini menjadi tembok pelindung hidupnya di tengah maut. Asap semakin tebal. Akbar menunduk lebih dalam, merangkak separuh sambil menarik tubuh Arinda. Pandangannya mulai buram, tapi suara sirene dari luar semakin terdengar jelas. Kita dekat dengan pintu belakang, gumamnya dalam hati, mencoba memberi semangat pada dirinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara duar. Salah satu panel langit-langit di belakang mereka roboh, disertai semburan api besar yang menjilat udara. Arinda menjerit pelan, tapi Akbar langsung menutupinya dengan tubuhnya, melindungi kepalanya dari pecahan puing panas. Bahunya terkena percikan api, membuat kulitnya terasa perih seperti terbakar, namun ia tak mengeluh sedikitpun. Jangan lihat ke belakang, katanya cepat. Fokus ke suara sirene. Mereka akhirnya sampai di pintu servis belakang, yang terbuat dari logam tebal. Akbar menendang panel pengait darurat hingga terbuka dengan bunyi keras brang. Udara malam dari luar menerobos masuk, membawa sedikit oksigen segar. Rasanya seperti meneguk kehidupan setelah hampir tenggelam. Cahaya lampu pemadam dari halaman rumah sakit menerangi wajah mereka yang penuh jelaga. Satpam dan beberapa tim pemadam berlari menghampiri. Ada korban, teriak salah satu petugas. 2 orang perawat langsung membawa tandu. Namun sebelum tim medis menariknya, Arinda sempat menatap ke belakang, ke lorong hitam yang baru saja mereka lewati. Jika bukan karena Akbar, mungkin di sanalah ia akan menghembuskan napas terakhirnya. Akbar terduduk lemas di lantai, bahunya terbakar ringan, wajahnya penuh kotoran hitam dan keringat. Tapi matanya masih jernih, dan itu yang membuat dada Arinda sesak bukan karena asap, melainkan karena perasaan yang tumbuh diam-diam. Ia bersandar di pelukan Akbar, matanya berlinang air mata. "Terima kasih," bisiknya pelan, lirih, tapi lebih tulus dari semua kata yang pernah ia ucapkan selama ini. "Yang penting ibu selamat," jawab Akbar sambil mengatur napas. Suaranya pelan tapi menggetarkan. Di antara api, asap, dan sirene yang meraung, 2 dunia yang dulu terpisah oleh status dan kesombongan kini bertemu dalam keheningan pelukan. Tak ada lagi jarak antara dokter dan OB. Yang ada hanyalah 2 manusia, satu menyelamatkan, satu diselamatkan. Malam itu, dalam pelukan gelap dan asap, Arinda menyadari, ia tidak pernah merasa seaman ini sebelumnya. Sirene meraung dari halaman rumah sakit. Lampu merah berputar menembus gelap malam, memantul di dinding kaca yang kini dipenuhi jelaga hitam. Tim pemadam kebakaran mengenakan baju pelindung lengkap, menyemprotkan air bertekanan tinggi ke arah atap ruang operasi yang masih mengepulkan asap. Ledakan kecil sesekali terdengar saat sisa-sisa kabel listrik meleleh terkena air. Semua staf rumah sakit berkumpul di halaman depan. Sebagian masih mengenakan baju operasi, sebagian lagi selimut darurat. Wajah-wajah mereka pucat, basah oleh keringat dan ketakutan. Tak ada yang percaya kebakaran sebesar itu bisa terjadi di rumah sakit yang katanya paling aman dan modern di Jakarta. Lalu, di tengah kerumunan itu, terdengar suara seseorang berteriak. Ada orang keluar dari lorong belakang. Semua kepala menoleh. Dari dalam kabut asap dan hujan buatan alat pemadam, terlihat sosok Akbar, berjalan dengan langkah berat. Seragam OB-nya koyak di beberapa bagian, separuh lengan hangus, wajahnya hitam legam oleh jelaga, matanya merah perih. Tapi pelukannya erat dan penuh keyakinan. Di dalam pelukannya ada Arinda, dokter muda yang dikenal tegas dan perfeksionis. Ia membopong tubuh Arinda seperti pelindung sejati. Selimut anti-api masih menyelimuti mereka berdua. Arinda menempelkan wajahnya di dada Akbar. Matanya bengkak. Air matanya bercampur asap hitam. Suasana yang tadinya dipenuhi teriakan panik mendadak hening. Tak ada yang bersuara. Yang terdengar hanya raungan sirene dan gemericik air dari selang pemadam. Seorang perawat menutup mulutnya tak percaya. "Ya Tuhan, itu Akbar," gumamnya. "OB itu?" sahut petugas lain dengan mata membelalak. "Iya, dia yang selamatin Bu Dokter Arinda." Beberapa petugas medis segera berlari menghampiri, mengangkat tubuh Arinda ke tandu darurat. Tapi Arinda, meski lemah dan batuk berat,
tidak melepaskan genggaman tangannya dari Akbar. Ia seperti tidak ingin satu-satunya pelindungnya malam itu menjauh. "Bu dokter, Anda harus segera dapat oksigen," kata seorang perawat cemas. Arinda menggeleng lemah, masih menggenggam tangan Akbar. "Jangan, lepaskan dia." Semua mata kini tertuju pada Akbar, pria sederhana yang selama ini hampir tak pernah dipandang, apalagi dihormati. Orang-orang yang biasa melewatinya tanpa salam kini menatapnya dengan campuran keterkejutan, rasa bersalah, dan kekaguman. Kepala rumah sakit, Dr. Surya, datang dengan jas putihnya yang sudah setengah basah. Ia tertegun melihat pemandangan itu. "Kau, yang membawanya keluar?" tanyanya pelan, seolah tak percaya. Akbar hanya mengangguk kecil. Tubuhnya masih goyah karena kelelahan dan sesak akibat asap. "Gila," gumam seorang dokter. Dia masuk ruang operasi saat semua orang kabur. Perawat-perawat yang dulu sering menertawakannya kini menunduk. Mereka ingat bagaimana Arinda sering memarahi Akbar di lorong, bagaimana mereka sendiri ikut meremehkannya. Tapi malam ini, semua itu runtuh begitu saja di depan mata mereka. Yang berdiri tegak di antara api bukan dokter, bukan direktur rumah sakit, bukan tim keamanan, tapi OB. Arinda, meski lemah, menggenggam tangan Akbar lebih kuat. Air matanya menetes deras, bukan karena luka, tapi karena perasaan yang campur aduk. Rasa malu, rasa syukur, rasa kagum, dan sesuatu yang baru, sesuatu yang hangat di dada. Dengan suara serak ia berbisik, "Terima kasih, Akbar." Lirih namun terdengar jelas di tengah riuh sirene. Akbar hanya tersenyum kecil, meski matanya masih pedih. "Yang penting ibu selamat," jawabnya pelan. Seorang perawat segera memberikan masker oksigen pada Akbar juga. Ia awalnya menolak, tapi petugas memaksa karena kadar oksigen tubuhnya mulai menurun. Saat masker menutupi hidungnya, tatapan matanya masih tak lepas dari Arinda, dan begitu juga sebaliknya. Kerumunan mulai bertepuk tangan. Perlahan tapi pasti, suara tepuk tangan itu makin keras, bergema di halaman rumah sakit. Bukan hanya sebagai bentuk lega karena kebakaran telah tertangani, tapi juga sebagai penghormatan pada seorang pria sederhana yang berani melawan api demi menyelamatkan nyawa orang lain. "Pahlawan tanpa jas putih," bisik seorang perawat senior dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, seluruh rumah sakit menyaksikan bagaimana seorang OB, yang selama ini hanya dianggap bayangan, berdiri sebagai pahlawan di tengah api. Dan bagi Arinda, pria yang dulu hanya ia lihat dari atas, kini menjadi satu-satunya orang yang tak pernah ia lupakan. Hujan turun deras malam itu, mengguyur halaman rumah sakit Bina Sehat yang masih dipenuhi bekas kebakaran. Bau sangit masih samar tercium, bercampur aroma tanah basah dan suara rintik hujan yang membentur atap seng tenda darurat. Lampu sorot pemadam kebakaran masih menyala redup, menyinari reruntuhan kecil di sekitar sayap ruang operasi yang hangus sebagian. Di bawah salah satu tenda evakuasi, Akbar duduk sendirian di bangku besi panjang. Lengan kanannya diperban rapi, dan beberapa perban kecil melingkari leher serta tangannya yang lecet karena pecahan kaca. Ia mengenakan pakaian rumah sakit seadanya. Sisa seragam OB-nya hangus dan sudah dibuang. Wajahnya tenang, menatap langit gelap yang diguyur hujan. Meski tubuhnya masih sakit dan paru-parunya perih akibat asap, tidak ada sesal sedikit pun di matanya. Malam ini, ia telah mempertaruhkan nyawanya, dan itu sama sekali bukan keputusan yang ia sesali. Langkah pelan terdengar mendekat. Akbar menoleh, dan di antara tirai hujan, muncul sosok Arinda. Dokter muda itu mengenakan mantel putih tipis dan selimut darurat di bahunya. Rambutnya yang biasanya rapi kini sedikit kusut, matanya masih sembab, tapi sorotnya jauh berbeda dari sebelumnya. Ia berjalan pelan mendekati Akbar. Setiap langkah seperti menembus batas yang dulu ia buat sendiri. Jarak status antara dokter dan OB. Akbar berdiri refleks. Namun Arinda mengangkat tangan pelan. "Duduk saja," katanya lirih. Arinda lalu duduk di sebelahnya. Hujan deras mengguyur di luar tenda, menciptakan suara lembut yang kontras dengan hiruk-pikuk kebakaran beberapa jam lalu. Mereka berdua terdiam cukup lama, hanya mendengarkan suara hujan yang jatuh.
Kenapa kamu nekat? Suara Arinda akhirnya pecah di antara suara hujan. Ia tidak menatap Akbar secara langsung. Matanya menatap genangan air di tanah. Kalau kamu terluka parah, atau mati, suaranya bergetar. Semua ini bisa berakhir jauh lebih buruk. Akbar tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti saat ia dibentak atau dihina dulu. Tenang, sederhana, tidak menyalahkan siapapun. Karena nyawa orang jauh lebih penting dari status. Jawabnya pelan. Kalau saya di posisi ibu, saya harap ada orang yang juga mau masuk dan nolongin. Arinda terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi menikam hatinya dengan lembut. Selama ini ia terbiasa hidup dalam dunia status. Dokter, berkelas, pintar, dihormati. OB, orang kecil, sering ia abaikan. Tapi malam ini, semua dinding status itu runtuh. Yang menyelamatkannya bukan dokter ahli, bukan petugas pemadam resmi, melainkan seorang pria sederhana yang dulu hanya ia pandang dari atas. Air mata mengalir perlahan dari sudut matanya, bercampur rintik hujan yang menetes dari rambutnya. Maaf. Suaranya hampir hilang di telan suara hujan. Aku salah menilaimu, Akbar. Akbar menunduk sedikit, bingung harus membalas seperti apa. Ia tidak pernah membenci Arinda. Sejak hari pertama dimarahi di lorong operasi, ia hanya diam. Bukan karena lemah, tapi karena ia tidak pernah menyimpan dendam. Saya nggak pernah minta ibu percaya, katanya lembut. Tapi malam ini, saya cuma nggak bisa tinggal diam. Arinda menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya tanpa jurang status. Mata Arinda memantulkan kilau lampu darurat dan air hujan yang mengalir di pipinya. Kamu gila, katanya lirih sambil tersenyum getir. Tapi kamu pahlawan malam ini. Akbar terkekeh kecil, menunduk malu. Saya bukan pahlawan, Bu. Saya cuma nggak mau ada orang mati di depan mata saya. Arinda menarik napas panjang, lalu tanpa sadar menggenggam perban di tangan Akbar. Jemarinya dingin oleh hujan, tapi genggamannya hangat dan gemetar. Terima kasih, katanya. Kali ini dengan suara yang lebih tulus dari apapun yang pernah ia ucapkan sebelumnya. Hujan makin deras. Cahaya lampu dari mobil pemadam memantul di wajah mereka berdua. Dalam keheningan yang anehnya terasa damai, dua manusia dari dunia berbeda duduk berdampingan, bukan lagi sebagai dokter dan OB, tapi sebagai dua jiwa yang baru saja melalui api bersama. Untuk pertama kalinya, Arinda tidak melihat Akbar sebagai bayangan di lantai rumah sakit, melainkan sebagai seseorang yang benar-benar berarti. Hari-hari setelah kebakaran besar itu membawa perubahan yang tidak disangka siapapun. Rumah sakit Bina Sehat yang biasanya hiruk-pikuk dengan kesibukan medis, kini punya cerita baru yang beredar di setiap lorong, ruang istirahat, hingga ruang dokter. Kisah Hobe yang menyelamatkan Dokter Arinda. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela besar ruang lobi, menerangi lantai marmer yang mengilap, lantai yang setiap hari Akbar bersihkan. Tapi kali ini, langkah-langkah orang yang lewat tidak lagi melintas tanpa menoleh. Para staf, perawat, bahkan dokter senior, kini menyapa Akbar dengan senyum atau anggukan kecil. Pagi, Akbar. Gimana lukanya? Hebat kamu kemarin. Akbar hanya tersenyum canggung, mengangguk pelan. Ia tidak terbiasa menerima perhatian seperti ini. Biasanya ia hanya bayangan biru yang lewat, OB yang dianggap biasa saja. Tapi kini, di mata semua orang, ia bukan lagi sekadar bayangan. Ia adalah pahlawan putih biru, julukan yang mulai tersebar dari mulut ke mulut di kalangan staf rumah sakit. Di sisi lain, Arinda juga berubah. Dokter muda yang dulu terkenal galak dan perfeksionis itu kini tidak lagi memandang Akbar dengan dingin. Setiap pagi, saat Akbar mengepel lorong menuju ruang operasi, Arinda sering muncul dengan segelas kopi panas di tangannya. Pagi, Akbar. Sapanya lembut suatu pagi. Sesuatu yang dulu tak pernah terjadi. Pagi, Bu Dokter. Jawab Akbar agak kikuk, tapi matanya menyiratkan rasa hangat. Mereka mulai sering berbincang ringan. Tentang kebersihan, tentang pasien, bahkan kadang tentang hal-hal kecil di luar rumah sakit. Arinda belajar bahwa di balik seragam lusuh biru itu,
Akbar menyimpan ketulusan, keteguhan, dan keberanian yang tak kalah dari siapapun. Orang-orang rumah sakit pun memperhatikan perubahan itu. "Dokter Arinda sekarang beda ya?" bisik seorang perawat. "Biasanya cuma ngomel, sekarang malah sering ngobrol sama Akbar." "Pahlawan putih biru," sahut yang lain sambil tersenyum. Siapa sangka OB itu bisa jadi pusat perhatian. Bagi Arinda sendiri, perubahan ini bukan sekadar rasa kagum sesaat. Malam kebakaran itu telah menggoreskan sesuatu di hatinya. Sesuatu yang tumbuh perlahan seperti bunga yang muncul di tengah puing-puing abu. Setiap kali ia melihat Akbar bekerja diam-diam, perasaannya menghangat tanpa alasan yang jelas. Ia sering memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Cara Akbar menyeka keringat di keningnya, cara ia menyapa semua orang dengan sopan meski sering diremehkan, cara ia tetap bekerja dengan tulus tanpa berharap balasan. Sifat-sifat itu membuat hatinya bergetar pelan, getaran yang asing tapi tidak menyakitkan. Sementara itu, Akbar pun menyadari perubahan dalam diri Arinda. Ia yang dulu tidak berani menatap mata sang dokter kini mulai terbiasa melihatnya tersenyum. Namun, di dalam hatinya, Akbar tetap sederhana. Ia tidak pernah bermimpi akan mendapat perhatian dari seorang dokter cantik dan cerdas seperti Arinda. Baginya, cukup bahwa ia tidak lagi dianggap hina. Suatu siang, saat hujan gerimis di luar, Arinda menghampiri Akbar yang tengah mengepel koridor. Ia berdiri beberapa langkah di belakang, menatap punggung pria itu lama tanpa bicara. Dalam pikirannya, terlintas kembali momen ketika Akbar menggenggam tangannya di tengah api. "Akbar," panggilnya pelan. Akbar menoleh. "Iya, Bu Dokter." "Terima kasih, bukan cuma karena kamu selamatin aku malam itu." Arinda menarik napas pelan. "Tapi, karena kamu bikin aku belajar melihat orang, bukan dari statusnya." Ucapan itu membuat dada Akbar hangat. Ia tak tahu harus menjawab apa. Jadi ia hanya menunduk sambil mengusap lehernya yang kaku. "Saya cuma ngelakuin apa yang saya rasa benar." Arinda tersenyum kecil, senyum yang lembut, berbeda dari senyum formalnya kepada dokter lain. "Dan itu yang bikin kamu luar biasa." Perubahan ini tidak terjadi dalam sehari. Tapi sejak malam kebakaran itu, benih cinta mulai tumbuh perlahan di antara dua hati yang berasal dari dunia yang sangat berbeda. Bukan cinta kilat penuh drama, melainkan cinta yang lahir dari luka, dari rasa hormat, dari keberanian. Di rumah sakit yang dingin dan steril itu, ada sesuatu yang hangat mulai mekar, diam-diam, tapi pasti. Malam itu, aula besar rumah sakit Bina Sehat dipenuhi cahaya lampu gantung kristal dan deretan kursi rapi. Semua staf hadir, dokter, perawat, petugas administrasi, teknisi, hingga OB. Acara tahunan, malam penghargaan rumah sakit, kali ini terasa berbeda. Tidak hanya untuk merayakan prestasi, tapi juga untuk menghormati seseorang yang telah mengubah banyak hal di tempat ini. Musik lembut mengalun dari sudut ruangan, menggema di antara suara tepuk tangan kecil. Spanduk besar bertuliskan, "Pahlawan Rumah Sakit Malam Penghargaan," tergantung di atas panggung utama. Para staf duduk rapi dalam pakaian terbaik mereka. Semua mata tertuju pada sosok sederhana yang berdiri di belakang panggung dengan jas hitam pinjaman dan perban tipis yang masih melingkari lengannya. Akbar, OB sederhana yang dulu dianggap tak penting. MC acara memanggil namanya dengan suara lantang. "Hadirin sekalian, inilah momen yang kita tunggu. Malam ini, kita memberikan penghargaan Pahlawan Rumah Sakit kepada seseorang yang menunjukkan keberanian luar biasa. Seorang pria yang menyelamatkan nyawa saat semua orang mundur." Tepuk tangan meledak. Suara riuh menggema di aula. Akbar berjalan pelan ke atas panggung. Langkahnya kaku, bukan karena gugup, tapi karena ia tidak pernah membayangkan berdiri di tempat ini. Biasanya, ia hanya duduk di belakang, menyapu lantai aula setelah acara selesai. Kini, ia menjadi pusat perhatian. Cahaya lampu sorot menyinarinya, menyoroti seragam OB birunya yang kini diganti setelan hitam sederhana. Matanya menunduk saat menerima medali emas kecil bertuliskan, "Pahlawan Rumah Sakit," dari direktur. Tepuk tangan tak berhenti. Beberapa staf bahkan berdiri memberi hormat.
Namun keheningan sesaat menyelimuti ruangan saat satu sosok maju ke atas panggung, Dr. Arinda. Ia mengenakan gaun putih elegan malam itu. Rambut panjangnya terurai lembut. Tatapannya tenang, tapi sorot matanya tak dapat menyembunyikan emosi. Selangkah demi selangkah ia mendekati Akbar, lalu berdiri tepat di hadapannya. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Akbar menunduk canggung. "Bu dokter," gumamnya pelan. Arinda menggeleng pelan, senyum lembut di wajahnya. "Jangan panggil aku begitu malam ini." Ia mengulurkan tangan, menggenggam tangan Akbar di depan ratusan pasang mata yang menyaksikan. Suara desahan haru terdengar dari penonton. Beberapa perawat bahkan menyeka air mata. Dulu, suara Arinda terdengar lirih tapi jelas. "Aku menghina kamu. Aku menertawakan posisimu. Aku melihatmu bukan sebagai manusia, tapi bayangan di lorong rumah sakit ini." Ia menarik napas dalam-dalam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi malam kebakaran itu, kamu menyelamatkanku. Bukan cuma nyawaku, tapi juga cara pandangku terhadap dunia." Akbar terpaku. Hatinya terasa berat dan hangat di saat yang sama. Arinda menggenggam tangannya lebih erat. Suaranya mulai bergetar. "Sekarang aku berdiri di sini, bukan sebagai dokter yang sombong, tapi sebagai seseorang yang menghormatimu. Kamu bukan hanya pahlawan rumah sakit ini, tapi pahlawan dalam hidupku." Suasana aula senyap. Hanya terdengar desau napas dan suara lembut musik latar. Akbar menatap wajah wanita yang dulu kerap membentaknya di lorong. Kini, mata itu bukan lagi mata yang memandang rendah, tapi mata yang menatapnya setara. Akbar menghela napas panjang. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. "Saya cuma melakukan apa yang menurut saya benar," ucapnya lirih. "Dan itulah yang membuatmu luar biasa," jawab Arinda dengan suara lembut. Tepuk tangan bergema lebih keras dari sebelumnya. Seluruh staf berdiri, memberi penghormatan pada pria sederhana dengan keberanian besar. "Hidup Akbar!" teriak seseorang dari barisan belakang. So Akbar dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Di bawah sorot lampu yang hangat dan sorak haru semua orang, Arinda menggenggam tangan Akbar lebih erat. Malam itu bukan sekadar malam penghargaan, tapi malam ketika jarak antara dua dunia menghilang. Dulu, ia OB yang diremehkan. Kini, ia berdiri di samping dokter cantik itu, sebagai pahlawan, sebagai orang yang dihormati, dan, secara diam-diam, sebagai orang yang dicintai. Cinta mereka lahir bukan dari kemewahan, bukan dari status, tapi dari luka yang disembuhkan oleh keberanian dan ketulusan. Dan semua orang di rumah sakit itu menjadi saksi, bahwa kadang, cinta paling tulus tumbuh dari tempat yang paling tak terduga.